Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara melakukan pembangunan zona integritas. Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara berlokasi di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017, gedung ini merupakan gedung perpustakaan tertinggi di dunia. Berkomitmen untuk membangun zona integritas dengan menerapkan nilai-nilai organisasi, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, integritas. Pembangunan zona integritas dilakukan di 6 area perubahan. Area Manajemen Perubahan. Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara membentuk tim pembangunan zona integritas dan agen perubahan. Pimpinan terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan zona integritas. Pimpinan juga berperan sebagai role model dalam pembangunan zona integritas. Agen perubahan melakukan berbagai agenda perubahan pola pikir dan budaya kerja, di antaranya dengan mengadakan siaran agen perubahan pasti menyapa dan lomba yel-yel motivasi nilai-nilai organisasi Perpusnas. Kami Pustakawan Layanan Monograf tertutup. Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Wilayah birokrasi bersih dan melayani. Bersama kita bisa. Area Penataan Tata Laksana. Standar operasional prosedur ditetapkan berdasarkan proses bisnis dan terus direview secara berkala. Layanan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara melaksanakan e-office dengan menggunakan berbagai aplikasi online. Keterbukaan informasi publik telah diterapkan dan dilakukan monitoring evaluasi atas kebijakan keterbukaan informasi publik tersebut. Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia. Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara merencanakan proporsi kerja pegawai sesuai dengan kebutuhan. Untuk mendorong petugas layanan dalam melakukan layanan prima, dilaksanakan berbagai peningkatan kompetensi untuk pustakawan dan pemberian penghargaan kepada pustakawan terbaik. Area Penguatan Akuntabilitas. Pimpinan terlibat langsung dalam setiap proses perencanaan dan pemantauan yang dilaksanakan secara tatap muka maupun secara virtual. Area Penguatan Pengawasan. Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara melakukan pelayanan dengan pengendalian gratifikasi dan risiko. Pengaduan layanan dapat dilakukan melalui berbagai media, baik tatap muka maupun dalam jaringan. Pengaduan masyarakat pada Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara telah terintegrasi dengan portal Lapor. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui rekapitulasi pengaduan yang masuk, serta tindak lanjut pengaduan dengan mengakses laporan evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat pada portal Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara. Masyarakat juga dapat melaporkan pegawai atau pejabat Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara yang diduga melakukan pelanggaran, seperti tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau dugaan penerimaan gratifikasi melalui Sistem Informasi Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System yang terdapat pada portal Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara telah memaklumatkan standar layanan sebagai janji untuk melakukan layanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Peningkatan pelayanan dengan berbagai inovasi dilakukan secara terus-menerus. Survei kepuasan dilakukan dalam rangka mendapatkan masukan dari masyarakat. Survei dilaksanakan secara berkala dan juga dilakukan melalui survei langsung dengan menggunakan smiley.
Hasil survei kepuasan pengunjung dapat diakses melalui informasi di gedung layanan, di situs web, serta di media sosial. Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut atas hasil rekomendasi dari survei yang dilakukan. Di masa pandemi, pelayanan tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan QR Code kunjungan dan sistem check-in check-out untuk membatasi jumlah pengunjung selama masa kenormalan baru. Peminjaman buku dapat dilakukan melalui pustakawan atau melalui anjungan peminjaman mandiri. Pengembalian buku dapat dilakukan melalui mesin anjungan pengembalian mandiri. Duta Perpusnas siap membantu pemustaka dalam menggunakan mesin tersebut. Dengan menggunakan teknologi telelift dan smart locker, peminjaman buku menjadi lebih mudah. Kini hadir program podcast Cerita Buku dan program tematik lainnya melalui Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tersedia pula berbagai situs web dan aplikasi online yang dapat diakses secara gratis, seperti ePusnas, aplikasi e-book gratis dan legal, Indonesia One Search, e-resources, Tanya Pustakawan, dan agenda ruang Zoom meeting. Sakti, satu kartu terintegrasi. Satu kartunya terintegrasi datanya, Sakti manfaatnya. Satu kartu untuk akses layanan perpustakaan nasional. Oke, terima kasih. Saya Ridwan Saidi. Saya baru pertama kali ke Gedung Perpustakaan Nasional, tapi waktu masa-masa lampau sering melintas, kan nggak boleh masuk, ini kan gedung Belanda. Iya. Jadi saya kira penataannya ya apik ya, dari gedung ini ketika saya masuk gitu ya, apik. Saya Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat bekerja untuk teman-teman yang ada di dalam perpustakaan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, anak didik kita, dalam melatih mereka untuk menambah ilmu dengan berbaca di perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Perpustakaan Nasional yang luar biasa. Sebuah perpustakaan nasional yang terbaik di seluruh Indonesia, mungkin di Asia Tenggara. Karena ramah dengan masyarakat,
punya venue-venue yang luar biasa, ada tempat yang kecil, ada tempat yang besar, dan gratis. Sekali lagi gratis. Manfaatkanlah perpustakaan nasional untuk siapa saja, karena ini milik kita bersama. Kualitas bukunya luar biasa, tempatnya nyaman, dan juga bagaimana kita bisa berkomunikasi dan berdialog dengan baik. Sekali lagi, datanglah ke Perpustakaan Nasional, sebuah perpustakaan yang ramah terhadap masyarakat dengan segala fasilitas. Assalamualaikum. Сегодня выпала честь оказаться, побывать здесь, в огромной национальной библиотеке Индонезии и посмотреть фильм про Авиценну. Lemhanas bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional dapat melaksanakan kegiatan pembuatan kartu bagi peserta PPRA 62. Ini adalah kartu Perpustakaan Nasional yang saya dapatkan dengan sangat mudah di Gedung Pasca Sarjana Universitas Rancang Kuning. Membuatnya itu tidak pakai menit, hanya beberapa detik saja, cukup tersenyum saat difoto. Kesan saya sih kalau untuk pengurusan kartu Perpustakaan Nasional ya, itu terbilang cukup mudah dan juga petugasnya juga ramah-ramah. Cuman tinggal dikasih KTP sama hasil screenshotnya langsung jadi. Ini kartunya oke sih, berlaku seumur hidup. Hari ini kami diberikan kesempatan oleh Perpustakaan Nasional untuk mendaftarkan diri dan langsung mencetak kartu Perpustakaan Nasional. Kami sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi sangat berterima kasih dan sangat mendukung program dari Bapak Joko Widodo mengenai Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Halo, perkenalkan saya Lina, mahasiswa, dan saya pertama kali membuat kartu perpustakaan di Perpustakaan Nasional. Saya menggunakan ini dengan Enika, dengan bantuan Enika, saya merasa semuanya bisa terintegrasi dan saya merasa dimudahkan. Saya Rahman Al-Hafi, salah satu mahasiswa di kampus Teknik di Indonesia. Saya tujuan ke sini Perpustakaan Nasional ingin mengetahui soal karena sebelumnya belum pernah ke sini. Kemudian hari ini saya juga mendaftarkan diri sebagai salah satu anggota dari Badan Perpustakaan Nasional. Selama pendaftaran sangat cepat dan pelayanannya sangat bagus, dan untuk sistem integrasi ini saya mendukung, ya artinya semua langsung terkumpul menjadi satu data menggunakan